wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil SPSS dari kelompok kami. Di sini saya dengan NIM akhir 2002 izin menjelaskan tentang pengelolaan data. Jadi data yang digunakan ini berasal dari file Excel, kemudian dimasukkan ke dalam file SPSS menggunakan perintah get data. Setelah itu, kami melakukan eksplorasi data pada dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B yang masing-masing memiliki pretest dan juga post test. Untuk datanya seperti ini ya. Jadi yang kelompok B ini datanya lebih banyak. Kemudian masuk ke SPSS. Di sini ada yang kedua ada deskriptif statistik dari kelompok A. Pretest A memiliki mean di angka 55,00. Kemudian dengan standar defisiensi 15,33 dan kemudian nilai minimum di 35 dan maksimumnya di 75. Kemudian di post A ini meningkat menjadi 79,45. Kemudian standar defisiensinya di 7,98 dan minimumnya di 60 dan maksimum di 90. Terlihat adanya peningkatan hasil dari pretest A ke post test A. Gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji klasikal ketuntasan dari data yang sudah kita cari. Untuk datanya itu ada data skala kecil dan juga skala besar. Untuk skala kecilnya sendiri itu dicari pretest dan post testnya itu dicari kriterianya, yaitu ketuntasan, tidak tuntas dan tuntas. Lalu untuk kelompok besar juga sama, yaitu dicari nilai pretest dan post test, lalu dicari ketuntasan dari nilai tersebut, yaitu kita menggunakan KKTP atau KKM, yaitu nilai 75. Lalu untuk rekapnya, untuk jumlah rata-rata pretest itu 605, untuk post test yang skala kecil itu 874. Lalu untuk rata-rata yaitu 55 untuk pretest dan 79,5 untuk post test di kelompok kecil atau skala kecil. Lalu untuk siswa yang tuntas itu ada 12 siswa. Untuk post test itu 20. Untuk siswa yang tidak tuntas itu 9 dan yang post test itu ada 1 di kelompok skala kecil. Untuk presentasinya sendiri itu ada 57,1 untuk pretest dan post test itu 95,2. Lalu untuk karakteristik yang skala besar, yaitu jumlahnya ada 1355 dan juga untuk post testnya 1830. Lalu untuk rata-ratanya sendiri itu 64,5 dan post testnya itu 87,1. Lalu untuk siswa yang tuntas itu sebanyak, untuk pretestnya itu ada 9, untuk post testnya itu 18. Lalu untuk siswa yang tidak tuntas ada 12 dan post testnya ada 3. Dan presentasinya itu 42,9 dan 85,7. Lalu selanjutnya yaitu uji normalitas di SPSS. Ini untuk selanjutnya yaitu uji normalitas. Uji normalitas di sini kelompok kami menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov hasilnya, yaitu untuk pretest A dan post test A nilai signifikasi di atas 0,05, yaitu dapat dilihat di sini di situ Taylor ini ada 0,200, yaitu bernilai normal karena di atas dari 0,05. Namun pada kelompok yang B, meskipun pretest dan post test memiliki nilai signifikasi 0,021 dan 0,06, ini menunjukkan data tidak normal. Maka untuk kelompok ini perlu pendekatan parametrik atau uji lebih lanjut. Namun untuk datanya sendiri itu sudah di atas dari 0,05, yaitu bisa dikatakan normal. Yaitu kita melakukan uji homogenitas dan ANOVA menggunakan test of
variance di sini menghasilkan pretest B itu berdasarkan proses B, hasil menunjukkan nilai signifikansi di bawah 0,05 yang berarti data tidak homogen. Hasil ANOVA menunjukkan F itu 1,700 dengan sigma itu 0,195 yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok berdasarkan pretest. Kemudian kami melakukan uji paired similarity test ini dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan antara pretest dan post-test B. Rata-rata pretest B itu 64,52 dan post-testnya B itu 87,14. Nilai T min 7,044 dan sig 2 T itu 0, artinya itu ada perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah dilakukan. Oke, selanjutnya hasil analisis engine dari kelompok kami. Yang pertama ada kelompok kecil atau skala kecil, ada min-nya itu menunjukkan 52,01%. Lalu untuk nilai maksimum, maksud saya nilai minimum itu ada 4% dan maksimumnya 76,92%. Selanjutnya ada standar defisiensi 18,44%. Lalu ke skala besarnya ini ada min-nya 62,25%. Lalu untuk minimum ada 40% dan maksimumnya ada 100%. Untuk standar defisiensi ada 37,53%. Nah, untuk tadi yang kelompok skala kecil itu distribusinya cenderung lebih ke kiri, artinya sebagian besar siswa mendapat skor tinggi. Sedangkan untuk kelompok skala besar itu sendiri itu juga cenderung ke kiri, tapi tidak se-ekstrim yang skala kecil. Artinya ini perlakuan yang diberikan itu cukup efektif untuk meningkatkan hasil belajar dan juga lebih efektif diterapkan pada skala besar. Nah, lanjut untuk kesimpulan dari keseluruhannya, yaitu terdapat peningkatan nilai hasil belajar dari pretest ke post-test pada kedua kelompok tersebut, yang A maupun yang B. Selanjutnya hasil uji statistik menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara pretest dan juga post-test. Nilai engine menunjukkan bahwa perlakuan yang diberikan cukup efektif, terutama pada kelompok skala besar. Sekian dari presentasi kelompok 6. Kami ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan.